kembali kita dalam program Rohani Infinity Ministry, yaitu inspirasi dan motivasi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesempatan ini di bulan ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita akan merayakan hari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat penting. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa ini saudara memberikan makna yang besar, tentunya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, bahwa setiap kita yang percaya di dalam Yesus mendapatkan banyak kepastian hal yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang Paskah dan bicara tentang kematian, kebangkitan Yesus, kita ingat suatu hal yang pernah terjadi. Bagaimana Yesus detik-detik dia menyerahkan dirinya dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Ada satu ungkapan yang Yesus sampaikan di atas kayu salib yang bagi saya itu sangat powerful, itu sangat memberikan satu harapan, itu memberikan satu kepastian bagi saya dan saudara. Apa yang Yesus sampaikan kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, ada banyak orang beranggapan bahwa Yesus mati karena kehabisan darah. Yesus mati karena memang secara fisik dia sudah tidak kuat menanggung penderitaannya. Tetapi kebenaran firman Tuhan justru menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah karena dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, satu hal yang kita akan melihat dalam kesempatan ini adalah bahwa ada ungkapan yang powerful yang Yesus sampaikan di atas kayu salib sebelum dia mati, yaitu dikatakan sudah selesai. Ketika kita mungkin menyelesaikan ulangan saudara waktu kita masih bersekolah, atau kita menyelesaikan pekerjaan kita saudara, atau kita menyelesaikan setiap tanggung jawab kita, adalah satu kepuasan ketika kita bisa menyelesaikan semuanya itu. Ada satu kebanggaan yang kita terima, ada satu sukacita yang besar kita boleh rasakan, kita boleh nikmati ketika kita bisa menyelesaikan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyampaikan sudah selesai, itu mewakili satu kepuasan, adalah satu kebanggaan. Yesus sudah menyelesaikan apa yang dia sudah kerjakan. Nah, pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah yang sudah diselesaikan oleh Yesus? Yang pertama saya dapatkan bahwa Yesus sudah selesai dengan panggilan dan pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang sudah Yesus ajarkan. Ada banyak hal yang sesudah Yesus sudah teladankan buat kita, dan itu sudah tercatat oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu diulangi oleh beberapa hamba Tuhan, beberapa penulis di dalam Alkitab untuk melihat satu hal yang sangat penting yang Yesus sudah lakukan, yang Yesus sudah ajarkan. Dan salah satunya adalah Yesus sudah menyelesaikan tentang panggilannya. Apa yang dia sudah selesaikan? Dia sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi sebagai anak Allah, dan ketika dia datang ke dalam dunia, dia menyelesaikan semua apa yang dipercayakan oleh Bapa di sorga untuk dia lakukan. Salah satunya saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus taat sampai mati. Nah, bicara tentang ketaatan Yesus tidak dapat dilakukan lagi saudara. Ketaatan dan kesetiaan Yesus dibuktikan sampai pada akhirnya dia menghembuskan nafas yang terakhir, menanggung semua penderitaan. Bukan dia tidak pernah menderita, bukan dia tidak pernah diolok, bukan dia tidak pernah mengalami hal yang buruk. Justru Alkitab mencatat sangat jelas, dari sejak dia lahir, kemudian dia mengadakan pelayanan, sampai pada matinya pun Yesus menanggung banyak hal yang sangat buruk. Tetapi saudara, dia berkata sudah selesai. Dia bisa mengakhiri semua tanggung jawabnya, pelayanannya dengan manis, happy ending. Dia menyelesaikan semuanya, meskipun mungkin ada banyak penilaian bahwa seolah Yesus gagal. Tetapi justru kita melihat di balik semuanya itu, apa yang Yesus lakukan adalah bukti bahwa Yesus menang.
bahwa Yesus adalah pribadi. Meskipun dia sebagai Allah, ketika dia jadi manusia, dia menjadi anak Allah, dia taat, dia menunjukkan keteladanan, taat sampai mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Ketaatan itu kita bisa pelajari dan teladani. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Kita mau taat sampai mati. Yang kedua, saudara, kita lihat apa yang diselesaikan oleh Yesus adalah bicara tentang pekerjaan. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi ketika orang menyelesaikan suatu pekerjaan, ada suatu kepuasan. Dan apa Yesus sudah selesaikan bagi kita dalam pekerjaannya adalah bagaimana dia mengerjakan pengampunan, penebusan, pembenaran, dan keselamatan buat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kematian Yesus adalah bukti dia menyelesaikan semua apa yang menjadi karya penebusan, keselamatan, pengampunan, dan pembenaran, pendamaian buat saya dan saudara. Jadi bicara tentang Paskah, bicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah bicara bagaimana Yesus sudah menyelesaikan apa yang tidak mampu kita kerjakan dan apa yang tidak mampu kita juga selesaikan. Yesus sudah selesaikan oleh kematiannya di atas kayu salib. Apa respon dan tanggung jawab ketika kita memahami akan hal ini? Bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menyelesaikan banyak hal bagi saya dan saudara. Marilah kita ambil suatu pelajaran dan hikmah bahwa ketika Yesus sudah menyelesaikan, tanpa kita melakukan sesuatu apapun, buat setiap kepastian yang ada di dalam diri kita sampai pada kekekalan, mari kita mau belajar juga untuk tetap setia. Belajar terus tetap percaya kepada Tuhan. Belajar terus untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan belajar terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan lebih lagi adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, doa saya kiranya di Paskah tahun 2021 ini membuat kita semakin setia, semakin percaya, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.